A, I, U. Ya, A, I, U. Kemudian dari segi penyebutannya, jangan dimasukkan ke hidung. Jangan A, I, U. Tidak boleh. Apalagi nanti ketika bertemu ain setelahnya, ini rentan sekali. A'u, a'u, dibaca a'u. Ini tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membuat satu video tentang pembelajaran kita dalam kitab Bimbingan Praktis Ilmu Tajwid, yang mana ini adalah pembahasan yang salah satunya ada pembahasan di dalam buku ini, yaitu pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang bab makharijul huruf, yang mana dalam kitab ini insyaallah akan ditemui pada halaman yang ke-45 dan kita akan coba bahas pada sesi ini insyaallah. Baik, kita akan bahas yaitu tentang makharijul huruf. Makharijul huruf ini adalah pembahasan tentang tempat-tempat dari 28 huruf hijaiyah. Maka secara umum makharijul huruf itu secara am dia ada 5. Ya, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Secara umum dia ada 5. Ada al-jauf, ada al-halaq, ada al-lisan, kemudian ada asy-syafatain, kemudian ada yang terakhir al-khayshum. Ini adalah 5 tempat secara umum. Kemudian rincian dari yang 5 ini nanti sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Jazari dalam matannya, beliau menyebutkan nanti ada 17, yaitu 17 makhraj secara khos. Ada 5 makhraj secara am, kemudian ada 17 makhraj secara khos. Maka kita akan bahas satu persatu dari 5 makhraj secara am ini, dan pembahasan yang pertama kita masuk kepada pembahasan al-jauf. Baik. Apa makna dari al-jauf? Al-jauf ini maknanya adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Sebenarnya pada al-jauf ini singkat saja pembahasannya, yaitu dia belum masuk kepada pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Maka apa huruf dari al-jauf ini? Huruf al-jauf ini ada 3. Apa dia? Huruf maddiyah. Huruf maddiyah. Apa saja huruf maddiyah itu? Ya, sebagaimana juga sudah kita ketahui mungkin secara bersama, maka mad itu ada 3. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Yaitu yang pertama alif, kemudian yang kedua ada waw, dan yang ketiga ada ya. Ini dia. Baik. Maka alif yang pertama yaitu alif mati sebelumnya baris fathah. Alif mati sebelumnya baris fathah. Kemudian yang kedua yaitu waw mati sebelumnya baris dhammah. Dan yang ketiga adalah ya mati sebelumnya baris kasroh. Dan ini adalah keluarnya atau tempat keluarnya adalah dari al-jauf. Dan sekali lagi, al-jauf itu keluarnya adalah atau artinya adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Maka dari semua 3 huruf, ya, dari 3 huruf mad yang keluar dari al-jauf ini, salah satunya mungkin kalimat qala, kemudian yaqulu, dan yang ketiga contohnya qila. Nah, ini dia. 3 huruf mad, kemudian contohnya qala, yaitu alif mati sebelumnya baris atas. Ini dia alif matinya. Kemudian yang kedua waw mati sebelumnya dhammah. Dan yang ketiga ya mati sebelumnya kasrah. Taib. Ini adalah keluar dari rongga mulut dan rongga
tenggorokan. Baik. Akan tetapi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi pada penyebutan ini nantinya. Apa dia? Yang paling sering terjadi adalah penyebutan alif mati sebelum atas, waw mati sebelumnya dhammah, ya mati sebelumnya kasrah, biasanya masuk ke rongga hidung. Nah, ini kesalahan. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim contohnya. Perhatikan di sini. Ya mati sebelumnya baris kasrah. Baik. Maka dari segi makhraj sekali lagi keluar dari al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Maka apa kesalahan umumnya? Kesalahan umumnya adalah keluar dari al-jauf dan nanti keluar juga dari khusyum, rongga hidung. Apa contohnya? Dibacanya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya him, nggak ada sangkut pautnya dengan al-khusyum atau rongga hidung. Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah dibacanya masuk ke rongga hidung. Nah, ini adalah termasuk kesalahan-kesalahan ketika membaca pada makhraj al-jauf ini, yaitu pada huruf mad. Maka ini saja pembahasan pada al-jauf ini, yaitu pembahasan 3 huruf mad ini. Dan satu yang sering terjadi kesalahannya adalah dia selain dari al-jauf keluar juga dari rongga hidung. Dan ini adalah termasuk sesuatu yang selalu kita koreksi ketika membacanya. Baik, pembahasan yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu makhraj am, makhraj secara umum. Yang kedua namanya adalah al-halaq. Baik. Dan ini adalah pembahasan yang kedua. Apa arti al-halaq? Al-halaq ini artinya adalah tenggorokan. Jadi apa maksudnya? Yaitu tentang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik. Ada 3 makhraj yang terdapat di dalam al-halaq. Apa saja? Yang pertama namanya aqsa. Kemudian yang kedua wastun. Dan yang ketiga namanya adalah adna. Ada aqsal halqi, ada wastul halqi, dan ada adnal halqi. Aqsa artinya adalah pangkal. Maka pangkal tenggorokan. Wastun artinya tengah. Berarti maksudnya tengah tenggorokan. Kemudian yang ketiga adna artinya ujung. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Pangkal, tengah, dan ujung. Sebelum itu, maka kita sepakati terlebih dahulu mana sebenarnya yang dia pangkal tenggorokan, mana yang dia ujung tenggorokan. Ya. Ketika praktek, ketika ditanya, ternyata masih banyak yang bingung dan keliru. Mana sebenarnya yang pangkal, mana yang sebenarnya ujung tenggorokan. Maka kita sepakati dari awal, dalam pembahasan ini, pangkal tenggorokan adalah yang paling bawah atau yang paling dalam dari tenggorokan. Nah, yang paling bawah. Ini adalah pangkal tenggorokan. Kemudian naik sedikit dia ke wastul halqi, tengah tenggorokan, naik sedikit. Kemudian paling akhir dari tenggorokan, maka ini adalah ujung tenggorokan. Maka jangan difahami ujung kan yang paling jauh Ustaz, berarti dia di dalam, tidak. Karena yang pangkal tenggorokan itu adalah bahagian paling bawah dari tenggorokan. Nah, itu kita sepakati dari awal. Baik, kita masuk pada bahagian yang pertama,
yaitu aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Apa saja huruf dari pangkal tenggorokan ini? Ada dua huruf. Yang pertama adalah hamzah dan yang kedua adalah huruf ha. Nah, ini adalah huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Yang pertama dia dari dalam. A, I, U. Ya, A, I, U. Kemudian dari segi penyebutannya, jangan dimasukkan ke hidung. Jangan A, I, U. Tidak boleh. Apalagi nanti ketika bertemu ain setelahnya. Ini rentan sekali. A-U, dibaca A-U. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini hamzah. Kenapa? Karena dia keluar dari pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua huruf H. Juga keluar dari pangkal tenggorokan. Ya. Kemudian rasanya ketika penyebutannya Ustaz sampai bergetar ke dada, ya, mungkin bisa terasa sampai ke dada. Tapi tidak bisa juga difahami benar-benar di dada, enggak. Karena dalam pembahasan enggak ada yang sudur, enggak ada. Tempat keluar huruf itu enggak ada sudur, tapi batasnya adalah di tenggorokan. Taib. Kemudian huruf H juga seperti itu, ya. Keluarnya sama, tempat keluarnya adalah sama dengan huruf hamzah. Maka dia adalah di bawah. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Keluar dari pangkal tenggorokan. Dan ini sama, ya, sama dari segi tempat keluarnya. Jadi tempat keluarnya sama, akan tetapi nanti sifat yang membedakan. Nah, maka ada pembahasan nanti adalah ada dua huruf bertemu, satu makhrajnya sama, kemudian sifatnya berbeda. Ini salah satu contohnya. Baik, bagian yang kedua dari tenggorokan namanya adalah wastul halqi. Berarti setelah paling bawah naik sedikit ke atas, yaitu wastul halqi, yaitu tengah tenggorokan. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada dua. Yang pertama adalah huruf ha, kemudian yang kedua adalah huruf ain. Dan dua huruf ini sama dari segi makhraj atau tempat keluarnya sama-sama berada di wastul halqi, yaitu keluar dari tengah tenggorokan. Baik, antara dua huruf ini, ya, antara ha dengan ha, ini mesti berhati-hati. Fahami dulu. Yang pertama fahami tempat keluarnya. Kemudian yang kedua butuh waktu pembiasaan latihan penyebutannya. Kenapa? Karena di sini mohon maaf banyak sekali yang menukar. Contohnya huruf ha nanti dibacanya menjadi ha. Atau ada pula sebaliknya. Setiap nanti huruf ha dibacanya menjadi ha. Ini di lapangan ya kita jumpai di sebahagian kita. Nah, ini sering terganti antara dua huruf ini. Maka di awal perlu kita fahami mana tempat keluar hurufnya. Maka pembahasan yang kedua adalah tengah tenggorokan. Maka letakkan, rasakan di sini, tekan di sini. Ha, ha, ha. Nah, ini dia di tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua adalah huruf ain. Sama dari segi makhraj. Ya, sama dari segi makhraj dengan huruf ha. Tapi hati-hati, ya, huruf ain. Kesalahan umum yang sering terjadi yaitu huruf ain ini masuk ke rongga hidung. Bagaimana cara membacanya? Dibaca a, i, u. Sedangkan yang sama dari tenggorokan juga ha, hi, hu. Banyak sekali ya ketika dicoba, dilatih, ha ini tak ada satupun yang memasukkannya ke rongga hidung. Ketika disebutkan ha, hi, hu, bah, enggak ada yang memasukkan ke rongga hidung. Tapi kenapa ain? Ha, ini adalah kesalahan yang sudah turun-temurun. Ya, kesalahan yang sudah lama dan turun-temurun. Makanya mesti berhati-hati. Yang pertama kita kenali tempat keluarnya adalah tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan. Maka murni keluarkan dia dari tenggorokan. Jangan sampai masuk ke ain, masuk ke rongga hidung. Dibacanya contohnya la a'budu, la a'budu. Jangan. Tapi la a'budu. A, i, u. Latihan juga. Sebut ain ini. Jangan dibaca a, i,
u, ke hidung. Kalau tidak ke hidung, rasakan di tenggorokan a, i, u. A, i, u. Bedanya dengan ke hidung a, i, u. Itu dia perbedaannya. Ya, fahami tempat keluarnya, kemudian butuh waktu untuk melatih dan mengulang-ulangnya. Baik. Yang ketiga, bahagian yang terakhir atau makhraj yang ketiga yang terdapat di tenggorokan atau al-halaq, yang namanya adalah adnal halqi, yaitu ujung tenggorokan. Maka kalau ujung tadi berarti yang paling atas, pangkal yang paling bawah, ujung yang paling atas. Ada berapa hurufnya? Juga hurufnya ada 2, yaitu huruf kha dan huruf gha. Huruf kha dan huruf gha. Tamam. Kita latih pula huruf kha. Berarti sekarang dia berada di ujung tenggorokan. Yang paling atas. Maka rasakan kha, kha, khi, khu, bakh, bakh. Itu dia di huruf kha, ya, rasakan paling akhir dari tenggorokan. Begitu juga dengan huruf gha, 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 ghi, ghu, bel, bel. Tamam? Sekali lagi, 2 huruf ini adalah huruf tebal, ya. 4 huruf di atas huruf tipis, senyumkan, sedangkan pada 2 huruf yang terakhir adalah huruf tebal. Maka hati-hati pada huruf tebal, jangan memonyongkan kedua bibir, jangan dibaca kho, atau gho. Tidak, tapi cukup pada posisi tidak menarik kedua sisi bibir, yaitu cukup kho. Kemudian begitu juga gho. Cukup, jangan jangan sampai memonyongkan kedua bibir. Kenapa? Yang membuat tebal kedua huruf ini adalah murni karena sifat, yang nama sifatnya adalah isti'la, dan isti'la itu adalah irtifa'u aqsal lisan ila hanakil a'la, terangkatnya posisi pangkal lidah ke langit-langit atas, sehingga membuat suara yang keluar dari rongga mulut menjadi tebal. Jadi bukan posisi mulut yang dimonyongkan. Maka itu perlu pembiasaan dan perlu latihan. Maka sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah 2 poin yang pertama dan poin yang kedua pada makhraj secara umum, yaitu al-jauf dan al-halaq. Kemudian insyaallah di video berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang makhraj am yang ketiga, yaitu namanya al-lisan, dan al-lisan ini banyak huruf di dalamnya dan banyak pembahagiannya. Maka insyaallah akan kita bahas pula secara rinci pada video yang berikutnya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan latihan untuk kita bersama. Siapapun yang membaca, siapapun yang mempelajari buku bimbingan praktis ilmu tajwid, sekali lagi pembahasan ini ada di pembahasan kita atau ada pada halaman 45 dan bisa diulang-ulang melalui video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.